Alhamdulillah sehat. Saya lanjut ya ke langkah 2 mengenai penelantaran. Sebelum ke pengertian penelantaran, saya mau tanya dulu ke ibu-ibu, apakah ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Terang ibu, penelantaran Diantepkeun sanes Pak. diantepkeun, tidak peduli, diacuhkan. Pengertian penelantaran terhadap anak teh apa Bu? Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau tidak dipedulikan, diacuhkan. Jadi diantepkeun gitu. Kalau Ibu gimana Bu? Dia tidak perhatian, Terus cuekan, kewajibannya tidak dipenuhi. oh, jadi kewajiban sebagai orang tua tidak dipenuhi terhadap anak. Itu pengertian dari penelantaran itu Ibu. Betul. Ya. Kita lanjut sekarang ke lembar cerita, buka halaman sebentarnya ya. Halaman 33. Cerita mengenai Tasripin. Ya, Tasripin. Tolong bacakan Bu mengenai Tasripin, kisah Tasripin. Iya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun, Riyandi 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketika adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Ya, gitu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Allahu Akbar. Begitu besar pengorbanan seorang kakak terhadap adiknya. Tadi sudah dibacakan sama Bu Dena ya mengenai kejadian satu keluarga seorang kakak menanggung 3 adiknya, yaitu yang berusia 9 tahun, 7 tahun, dan 5 tahun. Di mana ayahnya pergi ke Kalimantan dan meninggalkan anak-anaknya meninggalkan anak-anaknya yang waktu periode perkembangan untuk anak itu sangat perlu perhatian, ya. Nah, sekarang setelah tadi mendengarkan dan mencerna cerita dari Tasripin, menurut Ibu apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Pekerjaan apa Bu? Mencari nafkah, Mencari kerikil. Memecah kerikil, terus sikat sawah dan menanamnya ketika musim mencocok tanam. Kemudian tanggung jawabnya Tasripin tuh menafkahi kehidupan, menafkahi semua
semua anak adik-adiknya, adik-adiknya. memasak, memandikan, kemudian menyuci, terus membiayai Membiayai adik-adiknya. sekolah. Nah, perilaku itu yang seharusnya dilaksanakan oleh perilaku yang dilaksanakan oleh ini seharusnya dilakukan oleh siapa? Orang Orang tua. tua. Orang tua. Berarti ini tindakan penelantaran terhadap anak-anaknya, ya Bu ya. Seharusnya yang dilakukan oleh Tasripin dilakukan oleh orang tuanya yang ada di Kalimantan. Kemudian apakah tindakan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Layak tuh Bu? Tidak. Tidak. belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa? Karena masih Belum kecil. Iya, belum Di cukup bawah. umur. Ya, karena Tasripin juga masih sekolah. Harus sekolah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin? Ayahnya si Nawila. Ayahnya harus bekerjanya di Iya. dekat anak-anaknya Berarti- atau anak-anaknya di bawah Di ya. bawah, atau Oh. berarti kerabatnya memberikan pekerjaan kepada ayahnya di mana dia tempat tinggalnya. Jadi mendekatkan ayah dengan anaknya, jadi supaya berkumpul. Iya. Jadi menurut ibu dari menurut saudara, jadi si ayah pindah ke daerah asalnya Asalnya. anaknya, atau Bekerja. sebaliknya anaknya dibawa Dibawa oleh ke Kalimantan. Kalimantan. Nah, supaya tidak terjadi penelantaran. Kemudian hasil tadi diskusi, hasil tadi mencerna cerita, tolong ibu tuangkan ke dalam kertas. Jawaban yang tadi tempelkan ke Ya, boleh Bu. Tolong ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan ke ibu itu jawabannya tulis di lembar kertas, kemudian tempelkan di depas. Oh. Kelompok ya Bu ya. Sudah Bu, nih. Nih Bu. Iya Bu, udah. Mana ya Bu? Ini ya. Iya. Tolong ya Bu, ini hasil diskusi ibu-ibu dan sekarang ibu-ibu menyimpulkan mengenai kejadian dari Tasripin tadi. Coba simpulkan kelompok 1 Bu Popi. Dari cerita tadi tentang Tasripin merupakan seorang anak yang dibebani tugas yang seharusnya oleh orang tuanya. Ya. Ini dilakukan oleh seorang anak yang tidak seharusnya menjadi penanggung jawab keluarga. Ya. Terus Bu, Iya, kesimpulan dari kejadian Tasripin? Oh, sama. Iya, sama Bu. Nah, sekarang dari kesimpulan, jadi penelantaran itu apa Bu? Penelantaran terhadap anak itu adalah suatu tindakan melalaikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar Anak. baik Fisik. fisik, psikis, rohani maupun sosial. Sosial. Anak terlantar menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi sekarang ibu sudah paham mengenai penelantaran terhadap anak. Jadi tolong ibu-ibu dari hasil tadi diskusi, tolong ibu minimalisirkan hal-hal kejadian yang dapat menyebabkan penelantaran
Nah, praktekkan nanti di rumah ya Bu ya, jangan sampai hal-hal penelantaran anak ini tidak terjadi di rumah Ibu ataupun di sekitar lingkungan Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas peran serta ibu-ibu. Kemudian nanti dilanjut lagi dengan sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.